Shalom, haleluya. Puji Tuhan. Selamat kita bertemu lagi di pagi hari dengan iman. Hari ini adalah hari yang cerah. Tuhan Yesus sudah menolong kita sepanjang minggu ini. Saya percaya setiap saudara yang duduk, anak-anak, bapak ibu yang sekarang ini kita melihat pandemi masih berjalan ya, tetapi hati kita berbesar. Karena apa? Karena Tuhan selalu menolong kita semua. Mari kita ibadah pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus mengurapi saudara. Roh Kudus akan bekerja di tengah-tengah saudara. Bahwa kalau kita mengangkat puji-pujian dengan semangat, mendengar firman Tuhan dengan baik, pasti saudara akan pulang dengan penuh sukacita. Haleluya. Saya ucapkan selamat beribadah di hari yang diberkati. Haleluya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Shalom. Saya yakin dan percaya pagi hari ini ada sukacita Tuhan di dalam hidup Bapak Ibu Saudara terkasih. Dan saya yakin juga bahwa saat ini memiliki kerinduan yang sama, yaitu memuji dan menyembah kemuliaan nama Tuhan. Mari kita pujikan satu pujian, satu hal yang kurindu, berdiam di dalam bait-Mu ya Tuhan. Haleluya. Dan menikmati
syukur ku naikkan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu, menyembah Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau Yesus. Hadirat-Mu sungguh kami rasakan pada pagi hari ini ya Tuhan. Karena lawatan kasih-Mu mengurapi kami ya Tuhan. Dan kami boleh bersukacita di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu ya Tuhan. Dan di dalam sukacita Tuhan ini ya Tuhan, biarlah ya Tuhan kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui pujian kami ya Tuhan, melalui penyembahan kami ya Tuhan. Dan biarlah setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami ya Tuhan. Mungkin selama 1 minggu ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan kami hari-hari ke depan mau belajar lebih taat lagi kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama Tuhan lebih dalam lagi ya Tuhan. Sebelum kami mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah pimpinan Roh Kudus-Mu memimpin kami semua, seluruh hamba-hamba-Mu yang bertugas ataupun jemaat Tuhan yang saat ini ada di rumah dan dimanapun berada yang mengakses link kami Tuhan di YouTube ini ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, berkat yang sama memimpin dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tidak ada di bawah kolong langit ini, bahkan di atas langit, yang tidak mencari Tuhan. Semua makhluk yang hidup rindu memuliakan nama Tuhan. Tetapi sebagai orang yang beriman, jangan sampai kita salah pada Allah yang berbeda, tetapi kita terus mau memuji dan memuliakan nama Tuhan yang hidup, yang satu, yang esa, yaitu Yesus Kristus. Mari kita puji dan kita muliakan namanya. Haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya
Terkadang Tuhan izinkan di dalam setiap langkah kehidupan orang percaya, orang beriman, juga Tuhan izinkan berbagai permasalahan terjadi. Bukan tanpa maksud, tetapi Allah ingin kita semakin kuat, semakin teguh di dalam iman. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup memberikan kelegaan bagi kita, asal kita tetap berpegang teguh pada janji firman-Nya. Haleluya. Memulihkan keadaan Sion, dan kita sebagai orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidahnya kita sorak-sorak yang benar dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Itu kita penuh dengan tawa, lidah kita sorak-sorak yang menabur dengan mencucurkan air Kuasa Tuhan ajaib dan luar biasa. Semua makhluk hidup Tuhan berkati. Tetapi keperpihakan kasih Allah yang ajaib itu bagi setiap orang percaya. Jika Bapak Ibu Saudara perhatikan, burung-burung di udara yang tidak menanam, yang tidak menabur, tetapi dia juga Tuhan beri makan. Apalagi kita, umat-umat kesayangannya, pasti Tuhan pelihara dan Tuhan pasti akan cukupkan. Haleluya. Kita pujikan satu pujian. Tuhan tahu.
Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh Tuhan, lebih dari cukup. Oh Tuhan, lebih dari, karena janjimu pasti terjadi. Saat perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur
mengimani ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tangan-Mu yang ajaib selalu menyertai kami, menolong kami, menopang kami ya Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam musim apapun yang kami hadapi saat ini ya Tuhan. Ketika musim kering, Engkau memberikan kelegaan dengan air kehidupan-Mu ya Tuhan. Ketika kami kelaparan, Engkau pun selalu sediakan dengan cukup bagi kami ya Tuhan. Karena itu ya Tuhan, beri hikmat atas kami, ajar kami ya Tuhan, untuk selalu belajar bersyukur atas segala berkat dan nikmat yang Engkau beri ya Tuhan. Baik sedikit ataupun banyak, bahkan melimpah ya Tuhan, ajar kami bersyukur ya Tuhan. Dan ajar kami mengerti kondisi orang lain ya Tuhan. Di situasi pandemi yang belum berakhir ini ya Tuhan, ajar kami, pelihara kami ya Tuhan. Untuk kami tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Untuk kami tetap berjuang dan belajar, tetap mengucap syukur atas segala berkat dan nikmat yang Kau beri. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sebentar akan kami nikmati, akan kami dengar ya Tuhan. Boleh menguatkan kami, memberikan semangat hidup bagi kami ya Tuhan. Untuk kami boleh menjalani hari-hari ke depan yang penuh tantangan ini di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar boleh seturut dengan kehendak Tuhan dan juga memberikan kekuatan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Anda berada dalam ibadah bersama pada hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah di dalam hidup kita. Amin. Baik. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, judul firman Tuhan yang akan disampaikan masih bertemakan tentang memasuki tahun yang baru ini. Yaitu tema tahun ini adalah tahun kebangkitan, diambil di dalam Yehezkiel 37 ayat yang kelima dan seterusnya, mengenai bagaimana tulang-tulang yang sudah lama tidak ada kehidupan dan tulang-tulang tersebut itu diberikan kekuatan melalui roh Tuhan yang bergerak ke arah tulang-tulang itu sehingga tulang-tulang itu dapat disatukan, diberikan otot, diberikan syaraf, diberikan roda hidup di dalamnya sehingga tulang itu menjadi manusia yang banyak, bahkan ditugaskan menjadi laskar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tahun kebangkitan, di mana gereja Tuhan selayaknya tidak menjadi gereja yang tertidur, gereja yang tidak punya aktivitas dalam artian rohani, yang terus mencari Tuhan, yang terus berkata bahwa inilah waktunya kita melakukan dan merayakan Tuhan. Inilah waktunya kita melayani Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita. Baik itu di bidang koinonia, diakonia, marturia, pelayanan meja, pelayanan mimbar, saudara, dan menjadi pelaku-pelaku pemenuhan amanat agung Tuhan. Oleh sebab itu kita juga harus berakar. Nah, tentara yang besar ini tentunya dan seharusnya memiliki visi. Ya, saudara, kita akan mengupas tentang visi. Di dalam Amsal 29 ayat 18 berbunyi demikian. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum.
Di dalam terjemahan King James berbunyi, saudara, where there is no vision, the people perish. Saudara, perish artinya menjadi liar, tidak terkontrol. Saudara, tidak ada kendali. Bila tidak ada visi, kalau di dalam terjemahannya New English Translation dikatakan di sini, where there is no prophetic vision, visi profetik, pewahyuan, saudara, maka menjadi liar rakyat seperti itu. Wahyu bukan visi biasa. Wahyu itu adalah visi profetik. Wahyu adalah bentuk petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi, rasul, melalui pemimpin-pemimpin rohani, dan seterusnya. Pada ruang pemimpin, saudara. Dan itu harusnya disalurkan atau dikabarkan atau diberikan kepada siapa yang dipimpin. Jadi visi profetik adalah visi yang berasal dari Tuhan. Visi yang dibukakan oleh Tuhan. Visi yang diwahyukan oleh Tuhan sendiri bagi gerejanya dalam konteks gereja, saudara. Sebab Alkitab mencatat dengan jelas bahwa orang yang tidak punya visi profetik itu pasti akan binasa. Tanpa visi, maka saudara, hidup kita itu tidak ada dalam satu tracknya Tuhan tentunya. Bagi saudara yang memiliki bisnis, maka tanpa visi mengembangkan bisnisnya akan mati. Bagi seorang yang berumah tangga, baru masuk dalam rumah tangga itu tidak ada visi. Yang ada hanya, saya mau menikah. Selesai menikah ya sudah senang-senang saja. Tanpa ada perencanaan, tanpa ada impian ke depan. Mau menjadi apa keluargaku, maka akan selesai, saudara. Tidak sedikit di mana ketika mereka punya keturunannya tidak dalam track yang sama. Bahkan itu menjadi satu kesedihan. Juga saudara, mengenai kesehatan. Kalau kita tidak punya visi terhadap diri kita sendiri tentang kesehatan kita, asal saja ya saudara begadang, minum minuman keras, saudara, dan kemudian tidak mengatur hidup sehat kita, ya kita tidak akan menjadi sehat. Demikian juga mengenai pekerjaan, keuangan, tanpa visi, saudara, maka semuanya itu akan menjadi sia-sia. Di dalam Matius pasal 15 ayat 14 berbunyi demikian, biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Saudara, orang yang tidak punya visi itu disamakan dengan orang buta. Kemana saja dia tidak tahu arahnya. Dia hanya bisa mereka-reka, mendengar, tetapi tidak pasti. Bayangkan kalau orang buta menuntun orang buta. Ya saudara, selayaknya gereja memiliki visi. Setiap pribadi kita memiliki visi. Bayangkan kalau dalam satu keluarga tidak memiliki visi, semuanya buta. Apa yang terjadi? Maka keluarga tersebut tidak akan mencapai satu tujuan yang pasti. Anak-anaknya juga tidak pada track yang pasti karena orang tuanya tidak memiliki visi. Semuanya menjadi buta. Kalau buta, saudara, maka yang digambarkan berbeda-beda. Salah satu contoh, kalau orang buta melihat gajah, 4 orang buta melihat gajah, yang memegang punggung gajah, ya saudara, maka dia berkata, gajah itu seperti dinding. Yang memegang belalainya berkata, gajah itu seperti anakonda, ular besar anakonda. Yang memegang kakinya berkata,
gajah itu seperti batang kelapa. Yang memegang telinganya berkata, oh telinga gajah itu seperti kipasnya Raja Sulaiman, seperti itu. Seperti ini ya saudara-saudara, kalau raja zaman dulu tidak pakai AC tapi pakai kipas besar, pasti modelnya begini. Saudara-saudara, banyak sekali tafsiran. Bagi orang yang memiliki visi, maka dia sudah tahu kemana arah dan tujuannya. Demikian juga gereja, saudara-saudara. Salah satu pelayanan utama Tuhan Yesus adalah memberi visi atau penglihatan atau tujuan kemana arah ya saudara-saudara harus dituju. Lukas 7 ayat 21 berbunyi, pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan, dari roh-roh jahat, dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Orang yang tadinya tidak dapat melihat, dikatakan di sana dalam bahasa Inggris sight, ya penglihatan. Saudara-saudara, orang yang tidak melihat diberikan penglihatan supaya dia tahu bagaimana caranya melakukan aktivitas dia. Mau pergi kemana dia tahu jalannya kemana. Seperti itu. Dan Tuhan memberikan itu kepada kita. Di dalam Mazmur 146 ayat 8, Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Kalau kita menarik ini dalam konteks rohani, ya saudara-saudara, maka kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan melalui gerejanya ingin setiap kita memiliki mata yang cerah, mata yang tajam, visi yang tajam, saudara-saudara, untuk melihat kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Orang yang memiliki visi yang tajam, maka dia nggak akan lea-leo, mbalelo, atau memikirkan hal-hal yang sia-sia di dalam hidupnya. Dan kita tahu visi gereja adalah menjadi gereja yang hidup dalam kebenaran firman Allah dan doa, berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam iman dan kasih, serta berbuah bersama-sama di dalam pimpinan Roh Kudus. Pertumbuhannya sama karena akarnya sama. Saudara-saudara, kita tahu ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Dia memberikan visi yang sama di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, setelah kita melihat visi profetik dari Tuhan, maka berikutnya kita perlu untuk berakar di dalam visi tersebut. Ada orang yang sudah bisa melihat visi profetik, saudara-saudara, untuk hidupnya, tetapi sayangnya belum cukup berakar. Bila kita melihat hal tersebut, maka kita dapat melihat visinya tidak akan sama. Kita memiliki visi profetik, tetapi kita tidak berakar di dalamnya. Maka kita dapat melihat bahwa visinya tidak akan bersama karena tidak berakar di dalam visi itu. Menjadi gereja yang hidup di dalam kebenaran firman Allah dan doa. Saudara-saudara, ini bukan saja dihafal, tetapi ini harus dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Ya saudara-saudara, menjadi gereja yang hidup dalam kebenaran firman Allah dan doa. Apakah kita hidup di dalam firman Allah itu? Rema firman Allah, apakah itu menjadi kehidupan kita? Dan apakah kita ada di dalam ruang doa, pujian dan penyembahan menjadi gaya hidup kita? Saudara-saudara, kita lebih memperkaya itu di dalam hidup kita daripada kita berpikir tentang hal-hal yang bersifat sia-sia, tentang orang lain, tentang lingkungan kita. Tapi kita tidak membuat jalan keluar bagi itu. Hanya berbicara. Berbeda kalau kita memiliki visi daripada Tuhan melalui visi gereja. Saudara, menjadi gereja yang hidup dalam kebenaran firman Allah dan doa. Maka ukuran hukum rohani kita adalah firman Tuhan.
Kebangunan spiritual kita adalah melalui doa. Wah, luar biasa. Dan berikutnya saudara, berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam iman dan kasih. Akar kita ke dalam. Visi itu harus berakar, saudara, ke dalam. Akar kita di dalam Kristus. Landasan hidup kita adalah Kristus. Kristus yang sudah rela mati, rela berkorban bagi hidup kita, dan dia bangkit dengan kemuliaan kealahannya, saudara. Dia menjadi pribadi yang luar biasa karena memang dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia mengajarkan nilai-nilai, bertumbuh bersama-sama dengan Kristus. Bangkit bersama-sama dengan Kristus, kita bertumbuh menjadi apa, saudara? Di dalam apa, saudara? Di dalam iman. Kemudian di dalam kasih. Kasih Yesus, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Kasihnya begitu besar. Gereja Tuhan yang memiliki kasih. Gereja Tuhan yang memiliki iman di dalam Yesus Kristus, dia menjadi gereja yang tangguh. Tetapi penuh dengan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidupnya. Saling memberkati, saling menolong. Saudara, kemudian serta berbuah bersama di dalam pimpinan Roh Kudus. Berbuah bersama. Bersama-sama. Tidak ada yang saling meninggalkan. Kita bertumbuh dan berbuah bersama-sama, puji Tuhan. Ya, di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, saudara, Matius 13 ayat 5 dan 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Saudara, kita dapat melihat orang yang memiliki visi profetik seharusnya dia berakar di dalam visi itu. Karena apa? Di dalam Matius 13 ayat 5 dan 6. Kalau kita tahu visi Tuhan dalam hidup kita melalui visi gereja, lalu kemudian kita tidak berakar di dalamnya, maka godaan-godaan hadir, datang, saudara. Ya, apa yang akan terjadi? Matahari terbit, maka benih itu menjadi layu dan mati. Visi itu tidak akan berkembang. Yang berkembang hanya hal-hal yang bersifat kesia-siaan, batu, hal yang berduri, ya, tumbuhan berduri, sehingga terlukai, terhempas batu atau tertumbuk batu, mulai tidak nyaman, persoalan-persoalan hidup mulai mendera hidup kita. Apa yang terjadi? Saudara, visi itu tidak akan bertumbuh dengan baik. Kita tidak tinggal di dalam visi itu, kita akan mati. Saudara, berakarlah di dalam visi dan jangan biarkan visi itu layu. Kalau kita melihat di dalam Yosua 14 ayat 9 sampai 12, saya akan bacakan. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikian kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu.
mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ini kalimat yang diucapkan oleh Kaleb. Orang yang memiliki visi, dia tidak mudah layu, saudara-saudara. Usianya sudah 80 sekian tahun tadi. Tapi dia tetap merasa lebih muda. Kenapa? Karena orang yang memiliki visi di dalam hidupnya, dia tidak melihat sekitarnya yang melemahkan dia. Dia akan terus melihat bahwa dia dipimpin oleh Tuhan. Hidupnya terukur oleh firman Allah, hidupnya diukur oleh kebangunan rohani melalui doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan. Hidupnya terukur untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hidupnya terukur, tidak ada bersungut-sungut, tidak ada merasa terlukai atau apapun, saudara. Hidupnya terukur. Bahkan Kaleb berkata apa? Daerah yang diberikan kepada Kaleb masih ada suku enaknya, saudara. Masih ada tantangannya. Tapi Kaleb akan tetap terus maju, saudara. Dan itulah titik di mana kemenangan Kaleb. Karena Kaleb setia dengan wahyu atau visi yang diberikan oleh Tuhan. Bagaimana cara berakar di dalam visi? Yang pertama, saudara, jadikan visi itu sebagai fokus perjuangan setiap hari. Habakuk 2 ayat 2-3. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya. Dengan tidak menipu, apabila terlambat nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan ditangguhkan. Saudara, kalau kita melihat ini, maka ternyata visi itu harus dituliskan, harus diukur dalam loh hati kita. Harus dapat dibaca dengan mudah, harus terus-menerus diperhatikan, dan harus fokus kepada perjuangannya setiap hari. Saudara, visi itu harus diucapkan setiap hari. Menjadi gereja yang hidup dalam kebenaran, firman Allah dan doa. Hidup kita harus hidup di dalam kebenaran, firman Allah dan doa. Kemudian berakar di dalam Kristus, bertumbuh di dalam iman dan kasih. Dan serta bertumbuh, berbuah bersama di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Saudara, apakah kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus? Itu diucapkan setiap hari. Diucapkan, saudara. Diukur. Mudah dibaca terus-menerus setiap hari. Berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Yesus. Berakar, bertumbuh, berbuah di dalam firman Allah. Berakar, bertumbuh, berbuah di dalam doa. Berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam pimpinan Roh Kudus. Yang jadi alasan mengapa banyak orang tidak bisa mengalami penggenapan visi. Karena setelah membuat visi, ditaruh, disimpan, dan seiring berjalan waktu lupa dengan visi tersebut. Dikatakan orang yang lupa visi, maka menjadi liar, saudara-saudara. Lupa terhadap tujuannya, menjadi liar. Demikian firman Tuhan tadi. Di awal kita telah membacanya ya saudara-saudara. Di dalam Amsal 29 ayat yang ke-18. Bahwa tanpa visi, tanpa wahyu, maka liarlah rakyat. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang mengalami hal yang sama. Repot sana sini, akhirnya kehilangan visi. Kami berdoa semua visi yang Tuhan berikan dalam hidup kita dapat tercapai Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Saya mengingat ada satu hamba Tuhan di Korea Selatan dan baru saja meninggal dunia. Dia adalah salah satu bapak pergerakan kebangunan rohani.
dia berkata kepada satu orang, ya saudara, dia seorang wanita, masih sendiri. Kemudian dia berkata, saya belum punya pasangan hidup. Lalu pendeta Paul Choyonggi ini berkata, begini, coba sekarang kamu tulis apa yang kamu rindukan kalau memiliki pasangan hidup yang daripada Tuhan. Saudara, dia mulai tulis, saya ingin memiliki pasangan hidup seorang hamba Tuhan, musisi, ya, kemudian wajahnya tirus, gagah, ya, tinggi seperti itu. Bertahun, saudara, dia berdoa, tiap hari dia katakan itu. Dan saudara, satu saat ada pelayanan dari luar, ya, dari luar negeri masuk ke gereja Bapak Pendeta ini, dan dia adalah seorang hamba Tuhan dan juga seorang konduktor. Dia bawa orkestranya, dan apa yang terjadi, saudara, selesai dari pertemuan ibadah tersebut, dua orang ini bertemu di ruang makan begitu, dan mereka saling melihat dan mendekati, lalu memanggil hamba Tuhan ini, saya rasa saya cocok dengan saudari ini, begitu. Demikian juga yang wanita ini berkata, saya cocok dengan saudari itu. Lalu dia mengeluarkan apa yang telah didoakan. Puji Tuhan, kalau kita setia dengan visi, maka Tuhan beri visi itu menjadi bagian dari hidup kita, bukan sekedar visi, tapi visi itu digenapi. Saudara, oleh karena itu, mari kita mendoakan visi dan berjuang. Ibaratnya seperti orang yang memukul paku ke tembok, terus pukul tidak cukup sekali, berulang kali, terus menerus. Maka sampai di satu titik paku itu akan tembus. Demikian pula halnya dengan visi. Kalau kita fokus terus mendoakan, saudara, terus berjuangkan, maka sampai di satu titik visi itu akan tembus terjadi di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, jangan tukarkan visi dari Tuhan dengan visi palsu duniawi dari iblis. Di dalam Matius 4 ayat 8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka perkatakanlah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saya yakin kalau iblis saja berani menggoda Yesus, Bapak Ibu Saudara, maka iblis juga akan menunjukkan visi palsu yang kelihatannya nikmat, indah, menggoda, dan menjadikan kepada saudara dan saya satu iming-iming seperti itu, tetapi palsu. Biasanya iblis melancarkan godanya saat seseorang mulai lelah. Hati-hati dengan kelelahan rohani. Maka iblis akan menaruh sesuatu yang menyebabkan Anda terganggu, karena itu adalah visi palsu. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita tidak tergoda? Pastikan roh Anda tetap menyala, jangan lelah. Saudara, mari kita lihat, di masa-masa seperti ini banyak orang yang lelah rohani, sehingga tidak lagi melihat tujuan daripada Allah di dalam hidupnya. Siapa saja bisa hamba-hamba Tuhan, bisa jemaat Tuhan. Saudara, oleh sebab itu kita harus masuk ke dalam visi Allah. Back to the basic. Kembali kepada firman Allah. Mari kita berdoa. Mari kita minta Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita. Jangan biarkan ada celah sehingga iblis memberikan visi yang palsu. Visi palsu itu bisa tembus kalau kita
mengalami kelelahan dan tidak sama sekali berjaga-jaga. Puji Tuhan, tegas, tidak kompromi dengan godaan apapun. Tuhan mau supaya kita terus ada di dalam kehendak-Nya. Jangan pernah menyerah, yang ketiga, terhadap tantangan yang berat sekalipun. Salah satu cara yang sering dipakai iblis untuk menghancurkan visi kita, yang Tuhan berikan kepada kita adalah dengan melancarkan serangan yang bertubi-tubi. Serangan yang bertubi-tubi. Dengan tujuan supaya kita tergoda dan menyerah. Dan kalau kita menyerah maka otomatis visi itu akan kandas. Itu sebabnya jangan pernah menyerah sekalipun tantangannya, saudara-saudara, berat sekali. Apalagi bicara tentang hati, luka hati. Saudara-saudara, bicara tentang pemikiran yang berbeda. Kita merasa, waduh kok saya nggak dipakai ya? Kok saya merasa tidak ada dalam track itu ya? Mulai terlukai. Saudara-saudara, saran dari saya, saudara-saudara, dan tentunya harus dilakukan, tunduk, berlutut, berdoa, perkatakan visi yang Tuhan taruh di dalam gereja kita bersama, bahwa kita akan bertumbuh dan berbuah. Itu terjadi kalau kita berakar di dalam firman Allah, berakar di dalam pimpinan Roh Kudus, berakar di dalam doa, saudara-saudara, dan kemudian kita maju bersama-sama. Maka kita tahu Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar, karena kita adalah tentara-tentara Allah, umat Tuhan yang dibangkitkan, bukan tulang-tulang, tetapi kita adalah umat ketebusan Tuhan. Kita adalah ciptaan yang baru. Mari kita maju di dalam kehendak Tuhan. Keluarga Anda, pekerjaan Anda, apa saja yang sedang dilakukan, pendidikan yang sedang dilakukan, saudara-saudara, juga dalam ruang lingkup kejemaatan, mari kita taruh visi Tuhan di dalam hidup kita. Berakar, bertumbuh, dan berbuah. Puji Tuhan, masuklah ke dalam visi Allah, berakarlah di sana, dan bertumbuh serta berbuahlah. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita dengan bersyukur kepada Tuhan, karena kasih setianya tidak pernah berubah. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya
Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah panjang umurmu dan kesehatanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memberi damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Allahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita semua sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa